Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat bukan? Semoga anak-anak selalu sehat, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hari ini bertemu dengan Ibu lagi ya. Kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya, seperti biasanya. Yuk, sikap berdoa yuk. Anak-anak membaca doa Al-Fatihah dan doa akan belajar dari rumah. Di sini akan dipandu oleh Ibu. Yuk kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, pastikan kalian sudah mandi, sudah mencuci tangan, sudah menjaga kebersihan tubuh, dan selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku supaya kita semua dapat terhindar dari COVID. Nah, anak-anak juga usahakan jangan keluar rumah. Apabila terpaksa keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Pastikan anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Sudah siap kan? Nah, anak-anak, apabila pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai tanaman, sekarang di subtema 2 kita belajar mengenai hewan. Nah, mengenai hewan apa saja? Nah, mengenai karakteristik pemanfaatan hewan. Nah, kemudian mengenai keseimbangan dan pelestarian hewan dan membuat poster mengenai pelestarian hewan langka. Sebelumnya, dibuka dulu yuk bukunya halaman 47. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu supaya anak-anak bisa menjelaskan karakteristik pemanfaatan sumber daya alam terutama hewan. Kemudian anak-anak juga bisa menjelaskan upaya pelestarian dan keseimbangan sumber daya alam terutama pada hewan. Dan kemudian anak-anak bisa membuat poster mengenai pelestarian hewan. Anak-anak sudah siap belajar? Yuk, mari kita belajar. Anak-anak, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada hewan berikut ini. Ayo coba anak-anak lihat, hewan apakah ini? Ya, benar, ini adalah komodo dan badak bercula 1. Kedua hewan tersebut merupakan hewan yang dilindungi karena populasi di dunia semakin sedikit. Oleh karena itu, supaya tidak punah, hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah. Selain komodo dan badak bercula 1, hewan yang tidak dijaga keseimbangan dan kelestariannya akan punah, yaitu burung cendrawasih. Nah, seperti inilah gambar burung cendrawasih. Cantik kan? Nah, sekarang anak-anak mencoba untuk menuliskan paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih. Nah, akan Ibu beri contoh ya. Yang pertama yaitu, apa nama lain burung cendrawasih? Yang kedua yaitu, di mana habitat burung cendrawasih? Nah, nanti anak-anak mencoba untuk membuat pertanyaan tentang burung cendrawasih, dikerjakan di buku masing-masing ya. Nah, masih ingatkah anak-anak, untuk memudahkan membuat soal, anak-anak bisa menggunakan 5W1H. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seperti pertanyaan Ibu yang sudah Ibu contohkan sebelumnya. Setelah anak-anak membuat pertanyaan, untuk melengkapi jawabannya, cobalah baca teks berikut ini. Nah, teks ini bisa anak-anak buka pada buku siswa halaman 48. Yuk, mari kita baca. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan,
Kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan tua. Nah, dari bacaan tersebut kita tahu bahwa burung cendrawasih itu banyak diburu bulunya untuk dijadikan sebagai hiasan karena bulunya yang sangat cantik. Oleh karena itu, lama-kelamaan keberadaan cendrawasih semakin sedikit, dan apabila tidak dilestarikan dan dijaga, burung cendrawasih akan punah. Nah, setelah anak-anak membaca bacaan tadi, sekarang coba jawablah pertanyaan berikut ini. Ibu akan membantu menjawab pertanyaan yang nomor 2 ya. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, jawabannya yaitu penyebab yang mengancam keberadaan burung cendrawasih antara lain perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan bulu burung cendrawasih sebagai penghias topi. Nah, untuk pertanyaan yang lain silakan anak-anak jawab sendiri di buku tugas masing-masing. Selanjutnya, coba pilihlah hewan yang paling menarik menurut anak-anak, kemudian buatlah daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan itu harus memuat tempat tinggal hewan. Misalnya, anak-anak memilih badak bercula 1. Nah, pertanyaannya, di mana tempat tinggal badak bercula 1? Kemudian, manfaat hewan tersebut. Nah, pertanyaannya, apa saja manfaat badak bercula 1? Kemudian, cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menjaga badak bercula 1 supaya tidak punah? Kemudian, yang terakhir, ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Nah, pertanyaannya bisa, apa saja ciri-ciri hewan badak bercula 1? Seperti itu ya anak-anak. Nanti kalian memilih hewan yang lain. Oke? Nah anak-anak, selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus dilindungi. Di sekitarmu tentu banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Apakah di lingkungan anak-anak terdapat kupu-kupu? Yuk, mari baca teks berikut tentang kupu-kupu. Anak-anak bisa membaca teks tentang kupu-kupu di halaman 51 buku siswa ya. Nah, berdasarkan teks tersebut, kupu-kupu itu mempunyai daur hidup ya. Jadi, daur hidup kupu-kupu itu bermula dari telur yang melekat di daun. Nah, telur itu dari mana? Telur itu dari kupu-kupu dewasa yang bertelur. Kemudian telur tersebut itu matang dan menetas. Setelah 5-10 hari, telur itu menjadi larva atau yang biasa kita sebut dengan ulat.
Kemudian setelah 2 minggu, larva atau ulat itu membentuk. Nah, pupa itu sering kita sebut sebagai kepompong. Nah, kepompong itu antung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Nah, setelah beberapa waktu, kupu-kupu akan keluar dari kepompong itu. Nah, kupu-kupu itu akan menjadi dewasa dan bertelur kembali dan kembali menjadi larva, menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu lagi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, kupu-kupu di Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu di negara lain. Nah, ada kupu-kupu sayap burung peri, itu dapat ditemukan di Papua. Kemudian ada kupu-kupu raja yang ditemukan di Jawa dan Sumatera. Kemudian ada kupu-kupu trogon yang ditemukan di Kalimantan. Kalau anak-anak sering menemukan kupu-kupu yang mana? Nah, anak-anak, kita tahu bahwa penggemar kupu-kupu itu tidak sedikit. Warnanya yang sangat indah dan menarik mencuri banyak perhatian orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Nah, hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, kupu-kupu itu juga harus dilestarikan. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tentang kupu-kupu dan mendengarkan penjelasan ibu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ibu akan membantu menjawab pertanyaan yang nomor 1. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Jawabannya, jika punah kupu-kupu, maka kelestarian tanaman juga akan terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Nah, nanti pertanyaan yang lainnya anak-anak jawab sendiri ya di buku tugas kalian. Selanjutnya, anak-anak kan sudah mengerti tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang anak-anak bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Nah, tugas anak-anak yaitu buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang anak-anak sukai. Kemudian buatlah posternya semenarik mungkin ya, menggunakan kata baku yang efektif. Nah, di sini ibu mempunyai contoh poster, silakan anak-anak amati. Setelah mengamati contoh poster yang telah ibu sampaikan, sekarang anak-anak membuat poster ya. Semangat! Baik anak-anak, karena kita sudah belajar banyak hari ini, ibu cukupkan ya pembelajaran untuk hari ini. Tapi sebelumnya ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya benar, kita sudah belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam terutama pada hewan. Kemudian kita sudah belajar tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam terutama pada hewan, dan kita sudah belajar tentang poster. Ibu harap anak-anak bisa memahami pembelajaran yang disampaikan oleh ibu. Apabila ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa bertanya ibu lewat WA ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Anak-anak berdoa dari rumah. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari ibu. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, memakai masker, dan mematuhi protokol kesehatan supaya kita dapat terhindar dari COVID-19.